Sekarang kita akan melihat perhitungan efisiensi lebih lanjut. Sebelumnya kita melihat beberapa terminologi dulu. Perhitungan arus pada solar cell lebih sering dinormalisasikan terhadap luas area, ya, atau geometri di sini dibilangnya. Sehingga J atau rapatan arus itu ya, J current density itu lebih sering dipakai untuk perbandingan yang lebih adil jika kita ingin membandingkan beberapa solar cell dengan ukuran atau material yang berbeda. Di sini juga disebutkan kalau efisiensi dari konversi energi ke energi matahari ke energi listrik bisa diukur dengan kurva IV. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya dalam menghitung efisiensi diperlukan payout, ya, diperlukan payout dengan yang tergantung dari R yang dipakai. Di sini kita akan melihat bahwa dalam menghitung efisiensi bisa juga dengan memakai angka JSC, yaitu rapatan arus dalam posisi short circuit, ya, dan FOC yaitu open circuit voltage, ya, dan fill factor, ya. Jika hambatan yang dipakai merupakan, jadi di sini syaratnya adalah R-nya itu adalah R pada saat Pmax, ya, R pada saat Pmax. Ini dari yang sebelumnya sudah kita bahas, ada JSC atau short circuit current density, terus ada open circuit voltage, yaitu terus apalagi jadi maksimum power itu adalah segi 4 terluas, ya, yang bisa didapatkan biasanya itu di daerah sini, ya. Sebelumnya arus solar cell itu terdiri dari 2 arus. Jadi kalau masih ingat, arus solar cell itu adalah ID dikurang IPH. Jadi ini saya balik lagi ke sini. Kalau masih ingat, yaitu ini, ya. ID adalah IPH karena di solar cell itu pada saat ID ini adalah arus pada saat gelap yang merupakan arus pada dioda atau PN junctions, ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Sedangkan IPH ini adalah yang arus yang terjadi karena ada charge yang tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Sedangkan ID ini rumusnya itu kira-kira seperti ini, ya. Nggak perlu khawatir, kita nggak akan membahas ID itu apa. Ini bukan bagian dari mata kuliah ini. Kemudian sekarang mungkin ada yang bertanya kenapa harus area segi 4 terluas, karena memang setelah diplot, ya, ternyata setelah kita di plot, ya, memang maksimum power density itu letaknya di titik segi 4 terbesar gitu. Memang cocok pas diukur itu, memang letaknya tuh di sini gitu. Ketika dibuat power density terhadap voltase, dan memang pas di daerah segi 4 terbesar. Sekarang ini saya ingatkan lagi di sini, ya, payoutnya itu efisiensi adalah ini sebenarnya V aksen, ya, biar sama terus, V aksen kali J aksen, ya, dibagi besaran daya yang diterima. Nah, di sini juga diilustrasikan lagi bahwa fill factor itu yaitu luas segi 4 terluas yang muat di kurva IV-nya solar cell. Jadi, nah sekarang jika electrical load yang dipakai, jika R yang dipakai adalah pada saat Pmax, ya. Jadi power out-nya itu adalah maksimum. Jadi V saat maksimum, ya. V aksen nya itu sama dengan V
M ya, Vmax, tapi di sini MP namanya sama saja. I-nya adalah sama dengan I maksimum. Jadi ketika R-nya pada saat P maksimum ya. Jadi jika electrical load yang dipakai adalah R yang pas jatuh di titik maksimum power, maka deliver power sama dengan maksimum power. Jadi kita ada dua rumus, efisiensi dan fill factor, maka dari sini kalau kita kombinasikan antara dua rumus ini, akhirnya efisiensi itu bisa diukur dengan tanpa harus mengetahui V maksimum dan I maksimumnya berapa, kita bisa mengukur, tapi dengan mengetahui fill factor kita bisa mengukur efisiensi. Sini kita berikan contoh soal. Contoh soal diketahui R-nya ya, muatan electrical load yang dipakai adalah 3 ohm ya. Terus areanya 2,5 cm kubik. 2,5 kali 2,5 cm kubik. Kemudian intensitas cahaya adalah 700 watt per meter kubik. Pertanyaannya arus pada sirkuit. Jadi sekarang arus pada sirkuit yaitu tinggal ditarik ya. Tinggal ditarik ke sumbu Y. Ini ketemu di sini arus pada arusnya adalah perpotongannya adalah 160 miliampere ya. Ingat ini arusnya yang ditanya adalah current ya. Current pada sirkuit. Terus voltase pada sirkuit, jadi tinggal diambil dari sini, ditarik ke atas, dan di sini didapat di sini. Ini adalah 0,475 volt. Sekarang power yang daya yang dideliver atau payout ya. Payout sama dengan ini adalah V aksen. Ini adalah I aksen, sedangkan ini adalah V aksen. Tinggal dikalikan ini ya. V aksen kali I aksen sama dengan berapa nih? 0,076 watt. Terus pertanyaannya adalah selanjutnya adalah efisiensi solar cell itu adalah P out dibagi P in. Sekarang P out-nya kita udah tahu nih berapa. P ini adalah sekarang kita punya solar cell dengan area 2,5 kali 2,5 cm kubik dikali 700 watt per meter kubik. Nah, ini didapatkan sebesar 0,174 Jadi ini adalah P-in-nya. Sekarang kita masukkan ke sini 0,076 watt dibagi 2,5 kali 2,5 cm kubik dikali 700 watt per meter kubik. Maka didapatkan efisiensi sebesar 0,174 atau 17,4% ya. Jadi terus sekarang pertanyaan terakhir adalah fill factor. Fill factor adalah P max ya. P teoretikal. P max-nya adalah area terbesar. Nah, kebetulan di sini R kita itu adalah R pada saat P max. Ya. R pada saat P max, maka P out kita, P max-nya sama dengan P out, begitu ya. Sedangkan P theoretical itu adalah VOC dikali ISC.
Jadi kita ada 0,076 dibagi 0, VOC-nya di sini 0,58 dikali, terus ISC-nya di sini 180 miliampere. Jadi bisa didapatkan fill faktornya sebesar 0,723 atau 72,3%. Ya, ini untuk solar. Ya, demikian pembahasan untuk soal ini. Terus kenapa efisiensi ini penting, ya? Jadi luas daerah yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya itu tergantung dari efisiensi dari solar cell tersebut. Bisa dilihat lagi arti efisiensi, yaitu banyaknya daya yang dihasilkan dibagi dengan energi cahaya matahari yang diterima. Ya, seandainya kita punya 100 efisiensi, jadi 100 efisiensi kita punyanya bisa dihasilkan dengan solar cell yang sebesar ini. Sekarang kalau 33% efisiensi, berarti kita untuk menghasilkan daya yang sama, berarti solar cell kita ini harus 3 kali lebih besar. Karena efisiensinya cuma 33% dibandingkan dengan 100% yang tadi. Nah, bagaimana dengan 20% efisiensi? Ya, 20% efisiensi berarti 5 kalinya harus 5 kali lebih besar daripada yang 100 kali untuk dapat daya yang sama. Sedangkan yang paling banyak dipakai adalah yang thin film material ini sekitar 10%. Jadi kita butuh 10% lebih besar, 10 kali lebih besar. Jadi Anda bisa melihat bahwa material yang dipakai ya mempengaruhi efisiensi dan akhirnya mempengaruhi harga dan jumlah solar cell yang harus dipakai. Di sini Anda bisa melihat